Pernyataan juru bicara DPP PDIP Guntur Romli yang menyebut PDIP berencana mengungkap video dugaan kasus korupsi yang melibatkan para petinggi negara harus ditindaklanjuti. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai video yang dimaksud harus diumumkan ke publik agar tidak menimbulkan spekulasi. Apakah langkah PDIP untuk mengungkap video dugaan korupsi ini benar-benar untuk memberantas korupsi atau sekedar strategi politik untuk mempengaruhi opini publik? Bagaimana jika video tersebut hanya berisi spekulasi tanpa bukti yang kuat? Lantas apakah ini akan semakin merusak kepercayaan masyarakat terhadap partai dan lembaga hukum? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat politik dan media Bung Hanif Kristianto. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi. Terkait drama partai politik lagi, Bung Hanif, dan kali ini menurut Anda apakah langkah PDIP mengungkap video dugaan korupsi ini benar-benar untuk memberantas korupsi atau sekedar strategi politik, Bung? Ya, ini menarik ya kalau kita mencermati akhir-akhir ini manuver dari PDI Perjuangan ya, yang juga semakin mendekati beberapa peristiwa penting di internal mereka terkait dengan siapa yang nanti akan juga menjadi ketua umum. Nah, nah, kalau kita bicara korupsi di Indonesia khususnya, ini kita juga bertanya apakah ada yang benar-benar serius begitu ya untuk memberantas korupsi dan ini menjadi sebuah pertanyaan besar ya. Pasalnya korupsi yang sudah membudaya, mentradisi di alam demokrasi ini bisa menjadi kartu as dan menjadi alat saling sandra ya di antara politisi atau pejabat negara. Ini juga mengindikasikan seolah-olah ya dosa besar dalam pemerintahan dan kekuasaan demokrasi itu adalah korupsi. Padahal ada dosa besar ya dari kekuasaan demokrasi yang ada itu apa? Mereka tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta mengabaikan mengurusi urusan rakyat yang di pundaknya ini sudah terdapat amanat itu. Dan tentu opini publik terkait dengan korupsi ini sudah mulai lebih cerdas ya. Bahkan kemarin ketika ada putusan hukuman ya terkait dengan korupsi yang itu 300-an triliun misalnya menyentuh angka itu sampai rakyat membuat sebuah konten ya ingin mendapatkan ya sesuatu dari itu biar dipenjara kan gitu ya. Kan enak ya mana-mana baik. Nah, itu yang terjadi karenanya eh, seberapa besar mempengaruhi opini publik. Nah, ini yang nanti kita bisa lihat berikutnya. Seperti itu Mas Agi. Jangankan para netizen, mungkin kalau ada pendaftarannya saya pun ikut mendaftar, Bung, karena luar biasa untungnya gitu ya, Bung. Iya, betul betul. Dan kemudian Bung, bagaimana jika video tersebut hanya berisi spekulasi tanpa bukti yang kuat? Apakah akan menunjukkan semakin rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap partai dan lembaga hukum? Ya, memang ini masih spekulasi ya dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Toh nanti juga kalau kita cermati ya terkait dengan kasus hukum itu biasanya ada penyelidikan secara forensik ya. Ini videonya ya berkaitan dengan video. Nah, sebetulnya video bukanlah satu-satunya bukti gitu ya. Mengingat kasus-kasus yang ada di negeri ini ya, video itu kerap direkayasa, ya diedit. Bahkan hasil rekaman CCTV pun dirusaknya. Ini kalau toh nanti tidak ada alat bukti yang menguatkan hanya berbekal video ya maka bisa jadi ini adalah merusak citra partai politik di Indonesia sebagai kontrol dari penguasa ya. Nah, kalau seperti ini kan partai-partai ini kan seolah apa mencari panggung kekuasaan ya, tidak lagi apa mengurusi urusan rakyat. Nah, belum lagi lembaga hukum ini akan semakin tidak disukai publik ya, mengingat kinerja selama ini dipertanyakan di sela-sela kasus dan mudahnya penegak hukum itu menerima suap dan jual beli kasus. Nah, ini yang menjadi titik tekan bagi kita ya. Nah, dan juga saya menduga bisa jadi apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan ini ya melalui akan mengungkap spekulasi ini bisa jadi strategi ya opini publik untuk mempengaruhi opini yang ini
diarahkan kepada PDI Perjuangan ya. Pasca apa? Pasca pemberhentian 3 orang satu keluarga. Nah, angin opini ini eh, memang menerpa PDI dengan opini yang kurang baik. Nah, saya mengibaratkan seperti apa? Tidak ingin muka ini terpecik air kotor, maka disiapkanlah kain untuk mengusap wajah dan membersihkan dari segala noda. Nah, seperti itu, Mas Anggi. Jadi boleh dikatakan ini salah satu manuver gitu ya, Bung. Lantas, mengapa PDIP itu baru berencana mengungkapkan video tersebut setelah salah satu anggotanya ditetapkan jadi tersangka dalam kasus Harun Masiku? Apakah ini upaya tadi yang juga Anda sampaikan mengelap cipratan air menggunakan lap? Mungkin lap kanebo atau lap apa ini yang dipakai, Bu? Iya, iya ini adalah love magic gitu ya. Ya mungkin semua juga orang akan mengetahui ya bahwa kan menjadi sebuah peristiwa yang agak lucu juga gitu loh ya. Menangkap seorang Harun Masiku, nah itu membutuhkan waktu yang bertahun-tahun ya, berbulan-bulan ya. Bahkan menunggu ini untuk apa mentersengkakan orang partai ya yang sesama partai Harun Masiku itu menunggu lengsernya Presiden Joko Widodo ya. Padahal kalaulah ya pada waktu itu selama 10 tahun PDI Perjuangan menjadi partai penguasa ya begitu juga Pak Jokowi sebagai petugas partai sangat mudah untuk menggerakkan alat-alat ya yang dimiliki oleh negara untuk menangkap seorang lawong kita apa semacam teroris saja itu sudah bisa cepat diketemukan ya. Bahkan orang hilang aja dengan bantuan misalnya melaporkan ke media, ke radio, ke televisi itu juga mudah juga ditemukan. Nah, ini menemukan orang yang menjadi kunci dari ke sebuah korupsi ya atau skandal korupsi itu begitu sulit di negeri ini. Nah, ini bisa jadi juga untuk menyegat setiap partai. Nah, ibaratkan kalau sudah terpojok gitu ya maka yang dilakukan oleh orang itu kan biasanya teriak ya dan bersuara meminta pertolongan itu menjadi penting gitu ya. Kalau kita sudah tersesat, tolong, tolong misalnya atau kita masuk jurang gitu, itu kan teriak ya. Akan banyak. Nah, ini bisa jadi sudah menjadi karakter bawaan dari PDI Perjuangan yang memang selama ini dicitrakan sebagai partai wong cilik ya, ingin mendapatkan simpati kembali setelah resmi menjadi oposisi pemerintah ya. Meskipun ketua DPR RI ya Mbak Puan Maharani menyatakan DPR RI mendukung program Prabowo. Nah, namun kan program yang mana kan gitu ya. Nah, ini yang terjadi kalau kita cermati citra PDIP sekarang kan seperti itu ya pola-polanya berubah dan ini juga menjadi karakter yang kurang baik di dalam sistem demokrasi ya. Pasalnya ketika dalam posisi oposisi maupun koalisi itu yang sangat berbeda gitu loh ya. Ketika dia koalisi dia menikmati kekuasaan, ya rakyat itu kecil untuk disentuh. Sementara ketika mereka pada berada di oposisi, mereka berbicara tentang rakyat, rakyat dan rakyat setiap harinya, seolah-olah menjadi pembela rakyat. Lantas seperti apa nasib rakyat ke depannya kalau senantiasa diombang-ambingkan seperti ini. Jadi ini saya menilai bahwa ya inilah kegagalan demokrasi gitu ya di dalam menciptakan sebuah sistem kenegaraan maupun kepartaian yang baik. Nah, seperti itu, Mas. Jadi ini akan semakin menunjukkan publik antipati terhadap partai politik karena menyembunyikan banyak kasus ketika berkuasa, lantas ketika tidak berkuasa yang tadi juga Anda sampaikan lain cerita gitu, Bu. Ya kan nanti publik kan nanti akan bisa menilai kan. Toh kita kan sering ya ada muncul peristiwa itu kan dibandingkan ya ada jejak digitalnya ya. Dulu ketika BBM mau dinaikkan ya ketika mereka oposisi mereka nangis-nangis gitu ya. Sementara ketika berkuasa menjadi koalisi ya atau duduk dia sebagai partai penguasa ketika BBM naik tidak terdengar tangisan-tangisan itu gitu loh yang mengatasnamakan rakyat. Nah, maka publik akan menilai ya ini sama saja ya bahkan mungkin akan timbul antipati ya. Nah ini loh, tangisan-tangisan hari ini sudah tidak berlaku lagi ataupun eh, apa ya ungkapan-ungkapan pembelaan bisa jadi publik akan menolak itu gitu loh ya. Nah, kemana saja selama 10 tahun kan begitu ya. Nah, dan rakyat saat ini kan sudah cerdas dan melek politik ya dengan
banjirnya informasi yang berada di media, apakah itu media massa maupun media sosial ya. Bahkan nanti rakyat itu juga akan menemukan jalannya sendiri ya untuk berbuat dan mengarahkan kembali arah negara yang sebenarnya sudah jauh melenceng. Nah, maka tidak ada gunanya ya penyesalan di akhir ini ya. Jadi sebenarnya rakyat juga sudah semakin muak ya dengan demokrasi yang penuh drama dan intrik ya. Ujungnya apa? Rakyat jadi korban politik. Nah, ini ya. Jadi ini yang nanti rakyat semakin menggumpal menggumpal dengan. Namun sayangnya kadang-kadang ketidakpunyaan kesadaran politik di tengah-tengah rakyat itu loh yang kadang-kadang menjadi ganjalan untuk bisa melakukan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Dan ini saya pesankan kepada siapapun ya, tidak hanya PDI Perjuangan tapi juga semua partai politik bahwa Anda ini menjadi eh, sebuah garda terdepan sebetulnya untuk melakukan kontrol kekuasaan. Jangan sampai posisi Anda ketika jadi koalisi itu menikmati kekuasaan, menikmati jabatan jatah menteri atau apa dan sebagainya. Ataupun juga ketika menjadi oposisi itu jangan sampai Anda hanya berteriak-teriak tapi ketika melupakan ketika jadi koalisi. Jadi tetaplah menjadi sebuah partai yang sebetulnya itu ya syukur-syukur partai itu juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan memperjuangkan aspirasi rakyat dan juga lebih-lebih juga ingin menjadikan Indonesia ini lebih baik dengan syariat Islam. Nah, seperti itu Mas Aki. Baik, jazakallah Bung Hanif untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Semoga publik semakin sadar yang tadi disampaikan Bung Hanif. Kesadaran politik pada saat ini juga sangat menentukan masyarakat agar terhindar dari manuver-manuver bahkan drama-drama politik. Jangan sampai kita hanya karena tumpahan air mata partai politik kita semakin kembali respect telah kita dapat hatinya lantas ya tidur pulas kembali gitu ya Bung, seperti 10 tahun lalu gitu. Ya kalau sekali lagi Bung Hanif, mudah-mudahan Bung Hanif senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.